Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FM, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu DTSen, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana juga sih pengusulan bansos serta pembaharuan data. Oh iya, kamu yang berada di desil 5 ke atas tidak boleh menerima bansos. Selain itu, siapa aja sih yang tidak boleh menerima bansos? Yuk disimak videonya. DTSen adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadupadankan dengan data kependudukan. DTSen dibangun dari 3 sumber data utama. Pertama DTKS, kedua P3KE, dan Resosek yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan Dukcapil. DTSen untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Dasar hukum yang mengatur Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Proses usulan pembaruan data bisa dilakukan dengan 2 cara. Jadi masyarakat bisa datang langsung ke kantor desa. Di sana ada petugas pengisi data desa. Nanti diupload dokumen-dokumennya gitu kan di aplikasi 6NG. Kemudian pengisi data desa ini akan langsung berkunjung ke rumah warga tadi yang mengusulkan gitu kan. Nah, nanti difoto bagaimana foto rumahnya, titik koordinatnya di mana, seperti itu ya. Jadi nanti pengisi data desa akan melakukan ground check ke rumah yang bersangkutan. Cara yang kedua itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi sekarang seluruh warga Indonesia bisa mendownload aplikasi Cek Bansos di Play Store ya gitu. Ketika sudah di-download kemudian diupload langsung data-data pribadinya. Nah, ketika sudah diupload data pribadinya itu nanti akan terhubung dengan aplikasi Sixma pendamping sosial. Nah, nanti pendamping sosial akan melakukan ground check ke rumah yang bersangkutan. Dalam hal ini akan dilakukan home visit. Nah, setelah dilakukan home visit, ini nanti hasilnya akan dimusdeskan berkala ya. Musdes itu bisa dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Setelah dimusdeskan nanti akan difinalisasi oleh Dinas Sosial, kemudian akan disahkan oleh Pak Bupati, dikirim ke Kemensos, kemudian akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan. Untuk proses usulan bansos, jika desilnya itu 1 sampai 5 itu bisa langsung dimusdeskan seperti itu ya. Kalau dalam musdes itu kan disepakati yang bersangkutan itu berhak mendapatkan bansos atau tidak gitu ya. Kalau hasil musdesnya itu yang bersangkutan memang keluarga prasejahtera dan memang berhak mendapatkan bansos, itu akan di ground check gitu kan oleh pendamping sosial, kemudian akan kita verifikasi dan finalisasi oleh Dinas Sosial. Prosesnya sama seperti pembaruan data, setelah difinalisasi disahkan oleh Pak Bupati dan kemudian dikirimkan oleh Kemensos. Namun apabila desilnya masih terdapat di desil 6 sampai 10, artinya ini keluarga yang sudah mampu. Jika hasil pemeringkatan oleh BPS-nya, keluarga yang bersangkutan itu terdaftar di desil 6 sampai 10 gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan mekanisme usulan pembaruan data seperti tadi, karena bansos ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di desil 1 sampai 5. Namun pada kenyataannya yang terdaftar di desil 6 sampai 10, jika kondisi nyatanya realnya itu masih keluarga prasejahtera, bisa dilakukan usulan pembaruan data dulu. Kalau sudah di desil 5 ke bawah itu baru bisa diusulkan bansosnya. Seperti itu ya. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, melakukan sinkronisasi bersama BPS Badan Pusat Statistik, mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan atau pemberdayaan sosial. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025
tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Penerapan peringkat kesejahteraan untuk penetapan data penerima program. Mensos nomor 22/HUK/2026 pada diktum keempat. 1. Program Keluarga Harapan Desil 1 sampai dengan 4. 2. Program Sembako Desil 1 sampai dengan 4. 3. PBI JKN Desil 1 sampai dengan 5. Warga yang tidak boleh menerima bansos dengan kriteria sesuai dengan diktum ke-7 Kementerian Sosial nomor 22 tahun 2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari 1. Alamat tidak ditemukan. Yang kedua, individu tidak ditemukan. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, atau pejabat negara. Yang kelima, anggota keluarga ASN, TNI, BUMN, BUMD, dan pejabat negara. Yang keenam, berstatus sebagai sumber daya kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program PKH, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan TKSK. Yang ketujuh, keluarga sumber daya kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program PKH, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan TKSK. Kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan. 9. Terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan. Terus yang 10, individu dan anggota keluarga yang terlibat perjudian atau judol. Gimana? Sudah dilihat kan videonya? Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Bye-bye, see you.